Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat terhindar dari virus corona. Baik, saya Muhammad Thorik Maulana. Saya akan menyampaikan materi tentang prinsip dan kriteria pembelajaran. Media pembelajaran digunakan oleh pengajar untuk membantu proses pembelajaran supaya bisa lebih berkualitas. Menurut Siska Ana, prinsip media pembelajaran ada 8. Yang pertama adalah efektif dan efisiensi. Dalam konsep pembelajaran bisa dikatakan efektif jika sesuai dengan tujuannya. Tujuan diciptakan media pembelajaran. Jika pembelajaran sesuai dengan rencana, jadi bisa dikatakan pembelajaran yang efektif. Kemudian efisiensi. Efisiensi yaitu meminimalisasi biaya, kemudian tenaga, kemudian waktu dan sumber daya yang lainnya, sehingga proses pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah taraf berpikir siswa. Setiap siswa mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Jadi dalam proses pembuatan media pembelajaran harus bisa menyesuaikan dengan siswanya. Karena jika kita salah dalam membuat media pembelajaran tidak sesuai dengan kemampuan siswa, maka media pembelajaran tidak bisa digunakan sesuai dengan maksimal. Kemudian yang ketiga adalah interaktif. Pembelajaran yang baik atau yang berkualitas itu terjadi interaksi antara guru dan siswa. Nah, setiap mengajar, guru harus bisa memilih media pembelajaran yang sesuai supaya bisa terjadi interaksi antara guru dan siswa yang lebih baik lagi. Contoh saja, ketika dalam keadaan seperti ini yang untuk mengurangi atau menghindari virus corona, setiap dosen, setiap guru mempunyai cara pembelajaran yang berbeda-beda. Ya, seperti ini misalkan interaksi bisa menggunakan WhatsApp, kemudian yang kemarin berinteraksi dengan menggunakan Zoom call meeting, kemudian Classroom dan lain sebagainya. Intinya digunakan media pembelajaran supaya bisa interaktif antara guru dan siswa. Karena pembelajaran yang berkualitas itu sering terjadi interaksi antara guru dan siswa. Kemudian yang keempat adalah ketersediaan. Ketersediaan itu tergantung dari masing-masing ya. Jika di sekolah seorang guru menggunakan media pembelajaran dengan proyektor, sedangkan di sekolah tersebut tidak ada proyektor karena sekolah baru. Nah, kita harus menyesuaikan. Jadi tergantung dari ketersediaan yang ada. Kemudian yang kelima adalah kemampuan guru. Kemampuan guru atau kemampuan pengajar. Yang dimaksud dalam kemampuan guru atau pengajar yaitu guru mampu menguasai media pembelajaran supaya bisa menguasai pembelajaran. Seperti halnya dengan keadaan seperti ini, pengondisiannya menggunakan media pembelajaran yang Classroom atau WhatsApp atau yang lainnya supaya tetap terjadi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Jangan sampai ketika sang guru atau pengajar menggunakan media pembelajaran namun guru tidak bisa menguasai media pembelajaran tersebut. Jadi
terjadi proses pembelajaran yang kurang efektif dan mungkin kurang berkualitas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah alokasi waktu. Setiap pembelajaran itu pasti butuh waktu, tergantung dari kita menggunakannya efektif atau tidaknya. Sebenarnya menurut Siska Ana itu lebih rinci. Jadi kalau misalkan yang disampaikan nanti Mas Alif itu ada beberapa doang, beberapa saja, ini menurut Siska Ana lebih spesifik ya. Jadi alokasi waktu yaitu tentang yaitu efisiensi waktu juga ya, meminimalisasi supaya waktu bisa berjalan, bisa menggunakan waktu yang lebih efisien ya, tidak terlalu lama, kemudian tidak terlalu cepat, sehingga proses pembelajarannya juga lebih berkualitas itu. Kemudian berikutnya adalah fleksibilitas. Nah, media pembelajaran yang fleksibel menurut saya ini pembelajaran yang bisa media pembelajaran yang bisa digunakan di mana saja. Jadi dalam membuat media pembelajaran tidak harus misalkan kita harus menggunakan proyektor, kita media pembelajaran menggunakan live streaming Instagram ya, menggunakan atau yang lainnya lah ya. Sedangkan ketika pembelajaran dengan media pembelajaran, ketika kita berada di luar daerah yang susah sinyal, itu otomatis tidak terjadi pembelajaran tersebut karena susah sinyal. Sedangkan Instagram atau media pembelajaran yang dalam jaringan atau daring itu tidak bisa terjadi di daerah yang susah sinyal. Kemudian kriteria pembelajaran yang pertama adalah sesuai dengan tujuan. Jadi dalam pembelajaran itu yang dipentingkan adalah meningkatkan kognitif, kemudian afektif dan psikomotorik. Jadi jangan sampai dalam pembuatan media pembelajaran melenceng dari tujuan pembelajaran. Kemudian praktis, luas dan juga bertahan. Praktis di sini yaitu media pembelajaran tidak harus mahal. Ya murah-murah saja. Yang penting malah mudah, luas dan juga bisa bertahan lama. Jadi supaya bisa efisiensi biaya, media pembelajaran dibuat dengan sederhana namun bisa digunakan pembelajaran yang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah mampu dan terampil. Mampu di sini digunakan untuk mampu di sini yaitu guru mampu membuat media pembelajaran yang bisa untuk membantu pembelajaran lebih berkualitas. Guru juga bisa menguasai media pembelajaran tersebut. Jangan sampai ketika guru belum menguasai media pembelajaran hanya minjam dari guru yang lain atau teman yang lain, sedangkan gurunya tidak menguasai media pembelajaran tersebut. Jadi itu tidak bisa tercapainya pembelajaran yang berkualitas. Kemudian yang keempat adalah keadaan peserta didik. Sebelum kita membuat media pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran, kita juga menyesuaikan keadaan siswa, keadaan secara psikologisnya, sosiologisnya, lingkup masyarakatnya. Kita harus menyesuaikan dalam membuat media pembelajaran supaya bisa tercipta pembelajaran yang lebih baik. Yang terakhir dalam kriteria pembelajaran yaitu ketersediaan bahan alat kita harus menyesuaikan. Jadi jangan sampai kita memaksakan atau misalkan yang tidak tersedia diada-adakan malah menjadi merepotkan ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Simpulannya dari paparan yang disampaikan oleh Mas Alif
kemudian paparan yang disampaikan oleh saya, kita dapat meringkas bahwasanya prinsip dan kriteria pembelajaran itu ada 7 yang disingkat menjadi MIMI S. M yang pertama adalah mudah. Proses pembuatannya mudah dibawa kemana saja, mudah diterapkan di mana saja, maka itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran yang baik. Kemudian I, interaktif. Tujuan diciptakan media pembelajaran supaya bisa menciptakan interaksi antara siswa dan guru, sehingga tercipta pembelajaran yang lebih berkualitas. Karena pembelajaran yang berkualitas atau yang lebih baik itu yang banyak interaksinya antara siswa dan guru. Kemudian yang satunya ada murah, ya. Yang ketiga murah, tidak perlu mahal, tidak perlu mewah, yang penting sederhana, yang penting bisa menunjang proses pembelajaran supaya berkualitas. Kemudian I yang kedua adalah inovatif. Jadi dalam pembuatan media pembelajaran kita harus berinovasi, mencari hal-hal yang baru, mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita menggunakan media yang lama dan tidak disukai oleh siswa sehingga tidak terjadi pembelajaran yang baik. Oke. Kemudian K, yaitu kesesuaian. Nah, kita menyesuaikan siswa, menyesuaikan keadaan, menyesuaikan lingkungan, ya, tergantung agrarisnya siswa, juga tempat pembelajarannya, kita harus menyesuaikan. Kemudian yang E, ya, adalah efektif. Tercipta media pembelajaran yang lebih efektif, maka terjadi pembelajaran yang berkualitas, ya. Jadi menciptakan media pembelajaran ya harus efektif. Kemudian yang terakhir adalah S, stabil. Stabil digunakan di mana saja bisa, ya. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan atau membuat media pembelajaran yang bisa digunakan di mana saja, ya, digunakan kapan saja bisa, ya, stabil, ya. Oke, baik, itu pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan atau tutur kata yang kurang baik, saya tidak akan meminta maaf, karena saya yakin teman-teman semua sudah memaafkan sebelum saya minta maaf, ya. Sekian dari saya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.